Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik. Selamat bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Langsung saja kita membaca atau saya membacakan Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi di sini Tuhan Yesus di dalam pengajarannya melalui khotbah di atas bukit menekankan tentang pentingnya hidup suci buat setiap orang percaya. Hati yang suci adalah sifat dan sikap yang Allah miliki. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah juga harus memiliki sifat dan sikap seperti Allah kita. Tuhan ingin supaya umatnya hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi hati yang suci artinya orang itu memiliki kekudusan di dalam hatinya, memiliki ketulusan, memiliki kemurnian, tidak tercemar oleh dosa, tidak mendua hati, tidak munafik. Ya, apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar itu sama. Orang yang suci hatinya tidak memiliki agenda yang tersembunyi. Jadi hati yang suci adalah modal utama untuk orang percaya dapat menjalani hidup dengan kesucian. Jadi hidup yang suci itu artinya menjauhkan diri daripada pikiran untuk berbuat dosa, menjauhkan diri daripada sikap untuk kompromi dengan dosa, menjauhkan diri dari tindakan-tindakan perbuatan dosa. Dengan perkataan lain, hidup suci adalah punya kepekaan yang besar terhadap dosa yang kecil sekalipun. Jadi orang yang suci hatinya, dia sudah terbebas daripada kuasa dosa. Kemudian oleh kasih karunia, ia terus akan berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Dengan demikian, orang yang hidupnya suci karena memiliki kesucian hati, dia akan alergi terhadap dosa. Dia tidak lagi tinggal di dalam dosa dan dia tidak lagi melakukan dosa di dalam hidupnya. Saya yakin setiap kita semua punya kerinduan untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, hidup kita semakin disucikan, hidup kita semakin baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, ternyata untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, ternyata ada syaratnya. Daud berkata di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Jadi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa menjalani hidup yang semakin disucikan, ternyata syaratnya yaitu tangannya harus bersih. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak boleh tercemar oleh dosa. Kemudian hatinya juga harus murni. Artinya apa yang ada di luar dengan apa yang ada di dalam itu harus sama. Demikian juga di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Jadi hidup kudus adalah panggilan buat setiap orang percaya. Hidup kudus adalah pencapaian yang harus diraih oleh setiap orang percaya. Hidup kudus harus menjadi nilai atau value yang dimiliki ketika kita menjalani hidup ini. Hidup kudus itu tidak otomatis. Memang Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Tapi bukan berarti kita sudah kudus. Tapi hidup kudus itu harus diperjuangkan. Hidup kudus itu harus dikejar. Hidup kudus itu harus diusahakan. Hidup kudus itu harus dicapai dan digenapi dalam hidup kita. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, apa akibatnya kalau kita punya hati yang suci? Kembali kepada Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada sebuah pertanyaan, apakah Allah dapat dilihat? Tentu saja tidak, karena Allah itu adalah roh. Nah, kata melihat di sini di dalam bahasa aslinya adalah optanomai. Nah, optanomai ini punya pengertian bahwa ketika kita melihat Allah, berarti kita selalu memandang Allah. Ketika kita melihat Allah, berarti kita ada bersama dengan Allah. Ketika kita melihat Allah, berarti kita mengenal kehendak Allah. Jadi di balik kata melihat Allah, berarti ada pengharapan ketika kita hidup suci, saudara dan saya akan mengalami hidup di dalam kekekalan. Ketika kita melihat Allah, berarti kita bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, kita juga perlu bertanya, bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup yang suci? Untuk menjalani hidup yang suci bukan berarti kita harus bersemedi, bertapa. Bukan berarti kita juga naik gunung kemudian menyendiri. Bukan juga berarti kita memisahkan diri daripada dunia di sekitar kita, daripada orang-orang di sekitar kita. Bukan demikian, ya. Tetapi untuk hidup yang suci, ada cara yang sederhana, ada cara yang bisa dilakukan oleh setiap orang percaya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ada dua cara supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan hidup kudus. Yang pertama adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu ibarat pedang yang bermata dua. Dia bisa menusuk ke depan dan juga bisa menusuk kepada diri kita sendiri. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Biasanya ketika kita mendengar firman Tuhan, biasanya kita berpikir, oh firman ini cocok buat si Anu, bukan buat saya. Padahal firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Di samping untuk orang lain, juga untuk diri kita. Terlebih lagi juga ketika saya membawakan firman ini, firman itu bukan hanya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi juga untuk diri saya. Nah, karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, cara yang kedua supaya kita hidup suci yaitu melalui doa. Doa seperti apa yang kita panjatkan? Saudara, ketika kita berdoa, ya,
kita harus minta supaya Tuhan mengenali hati kita. Dan minta Tuhan supaya Tuhan menyatakan hal itu kepada kita. Daud berkata, Daud juga berkata kepada dirinya sendiri dan juga berkata kepada Tuhan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Nah, kita tahu bahwa Daud pernah jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika Daud jatuh dalam dosa perzinahan, ia berdoa demikian, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Nah, akibatnya Daud tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, dalam situasi sekarang di mana banyak hal yang dapat kita lihat, di mana banyak hal yang dapat kita dengar, di mana banyak godaan-godaan terjadi di sekitar kita, mari jangan mengambil jalan pintas. Mari jangan kompromi dengan dosa. Mari jangan mengutamakan tujuan. Yang penting tujuannya tercapai. Tapi kita perlu memperhatikan apakah cara kita di dalam mencapai tujuan itu berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan. Mari jaga hati kita. Mari miliki kesucian. Karena Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Orang yang berbahagia bukan karena hartanya banyak, bukan karena pangkatnya tinggi, bukan karena fasilitas yang hebat, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kesucian hati. Miliki kepekaan yang lebih besar lagi ketika kita menghadapi dosa sekecil apapun juga, supaya kita dapat melihat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Kau terus membentuk setiap kami. Kami percaya Kau mengajarkan kepada kami untuk kami hidup kudus, untuk kami hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami supaya kami selalu mengoreksi diri, supaya kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan membukakan apa yang ada di dalam hati kami. Kalau ada sesuatu yang cemar, biarlah kuasa Roh Kudus, darah Yesus Kristus menyucikan dan menguduskan setiap kami. Kami sadar kekudusan itu harus dikejar. Kekudusan itu harus diperjuangkan. Kekudusan itu harus menjadi nilai dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, sucikan dan murnikan setiap kami. Ketika kami mengiring Engkau, kami tidak mendua hati, kami tidak munafik, kami memiliki hati yang lurus, sehingga lewat hidup kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.